Baik adik-adik, mari sekarang kita lanjutkan pelajaran kita tentang sintesis protein yang masih masuk ke dalam subbab genetika atau hereditas. Nah, pada proses sintesis protein di sini akan dihasilkan hasil akhir berupa asam amino, di mana dalam proses sintesis protein ini melibatkan dua buah materi genetik. Materi genetik apa saja yang dibutuhkan untuk dalam proses sintesis protein, yaitu DNA dan juga yang kedua adalah RNA. DNA yang dibutuhkan yaitu DNA sense, sedangkan RNA yang dibutuhkan ada RNA duta yang membawa kode genetik dari cetakan DNA atau membawa kode genetik asam amino hasil dari cetakan DNA, dan juga RNA transfer yang membawa kode atau membawa asam amino sesuai dengan pesanan dari RNA duta ke dalam ribosom. Nah, jadi ada 3 kode genetik atau 2 kode genetik yang dibutuhkan dalam sintesis protein, yaitu RNA dan DNA. Nah, untuk materinya sendiri atau untuk tahapan yang kita bahas dalam sintesis protein itu ada 2 tahapan. Tahapan pertama dinamakan dengan tahapan transkripsi, di mana pada proses transkripsi di sini terjadi proses pencetakan kode genetik asam amino yang dilakukan oleh DNA sense dan dicetak dalam bentuk kodon yang berada di dalam RNA duta. Gitu. Nah, jadi DNA sense akan mencetak kodon yang terdapat di dalam RNA duta. Proses pencetakan DNA menjadi kodon ini dibantu oleh suatu enzim yang dinamakan RNA polimerase. Nah, kemudian di mana tempat terjadinya? Tempat terjadinya transkripsi itu terjadi di dalam inti sel atau di dalam nukleus. Setelah kodon diselesaikan prosesnya, maka kodon akan menuju ke dalam ribosom. Nah, selama perjalanannya menuju ke ribosom, nanti dia akan melewati yang namanya sitoplasma, sehingga sampai ke ribosom, masuk ke tahap selanjutnya yaitu translasi. Nah, pada proses translasi di sini terjadi penerjemahan kode genetik dan membentuk asam amino. Gitu. Nah, proses translasi ini melibatkan RNA duta atau kodon yang diterjemahkan menjadi asam amino. Diterjemahkannya oleh siapa? Diterjemahkannya oleh RNA transfer, di mana tadi kan RNA transfer itu membawa asam amino masuk ke dalam ribosom. Nah, proses translasi ini terjadi di dalam ribosom. Nah, sehingga dalam proses sintesis protein itu melibatkan 2 tempat utama, yaitu nukleus dan ribosom, ya. Kemudian melibatkan 2 materi genetik utama, yaitu DNA dan RNA. Selanjutnya juga dia melibatkan 2 tahap, transkripsi dan translasi, di mana kalau transkripsi yaitu pencetakan kode genetik yang nantinya akan dibentuk asam amino, sedangkan translasi adalah penerjemahannya
penerjemahan kode genetik yang tadi dibuat di transkripsi menjadi asam amino yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita belajar tentang proses perubahan dari sintesis protein tersebut. Sintesis protein, misalnya di DNA terdapat beberapa codon triplet, misalnya A, T, G, kemudian T, G, T, C, A, G, G, A, A. Nah, misalnya ada 1, 2, 3, 4 codon triplet. Nah, adenin, timin, guanin ini adalah basa nitrogen. Basa nitrogen sendiri itu ada 4 jenis. Adenin pasangannya timin, guanin pasangannya sitosin. Itu kalau pada DNA. Terus gimana kalau misalnya dia berada di dalam RNA? Maka pasangannya adenin, urasil, guanin, sitosin. Jadi kalau dalam kalau dalam DNA adanya timin, kalau dalam RNA adanya urasil. Nah, sekarang dari DNA sense kita ingin berubah menjadi kodon atau RNA-D. Maka dirubah satu-satu. A berubah menjadi urasil, T berubah menjadi adenin, G berubah menjadi sitosin. Kenapa A jadi U, nggak jadi T? Karena ingat tadi bahwa di dalam RNA tidak ada yang namanya timin, tapi adanya urasil. Sehingga dari DNA ke RNA, adenin akan menjadi urasil, sedangkan timin tetap menjadi adenin. Selanjutnya, T menjadi A, G, C, A, C, G, U, C. Yang ini C apa? U, betul, dan A. Nah, sekarang asam antikodonnya pasangan dari RNA duta berarti antikodon atau RNA transfer, yaitu U jadi A, A jadi U, C jadi G, kemudian A jadi U, C jadi G, A, U, yang ini C, U jadi A, ini jadi G. Terus selanjutnya C jadi G, U jadi A jadi U. Nah, sehingga kalau kita perhatikan baik-baik, saya ganti dengan menggunakan warna merah. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, apabila di sense-nya adalah T, maka di antikodonnya adalah U, sedangkan yang lainnya sama. Betul? A tetap A, G tetap G, tapi T berubah jadi U. Ini juga T-nya berubah menjadi U. Ini tetap kan ya, CAG, yang ini GA, UGA, U. Tuh, T berubah menjadi U. Sehingga bisa kita jadikan shortcut bahwa dalam proses sintesis protein, perubahan sense akan sama dengan antikodon. Sense akan sama dengan antikodon, hanya yang berubahnya adalah T menjadi U. Sedangkan antisense atau pasangan dari DNA sense yang tidak bisa ditranskripsi akan sama dengan kodon, tapi yang berubahnya adalah T menjadi U. Seperti itu ya. Jadi ini adalah shortcut yang bisa kita ambil dalam proses sintesis protein, bahwa dalam proses sintesis protein apabila yang ditanyanya adalah
antikodon yang diketahuinya sense, maka yang diganti tinggal T jadi U. Atau kalau yang diketahuinya antisense, yang ditanyanya kodon, maka yang diganti T menjadi U. Ya. Oke, sampai sini kita berjumpa lagi pada lain kesempatan.